Perubahan energi. Hai anak-anak, jumpa lagi dengan Ibu Manulang. Ada 5 hal yang perlu kita ingat tentang perubahan energi. Anak-anak, ternyata suatu energi itu dapat terlihat manfaatnya apabila telah mengalami perubahan bentuk dari satu energi ke dalam energi lainnya loh. Apa saja ya perubahan itu? Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama, energi listrik menjadi energi panas. Anak-anak, energi listrik ini dapat diubah menjadi energi panas loh. Contohnya, setrika, solder, penanak nasi, kompor listrik, dan lain-lain. Setrika merupakan salah satu alat yang mengubah energi listrik menjadi energi panas. Setrika digunakan untuk merapikan pakaian yang kusut, tapi menggunakan alat ini harus berhati-hati ya. Meninggalkan setrika hanya sebentar saja bisa membuat pakaian hangus loh. Jadi jangan meninggalkan setrika ya dalam keadaan panas. Contoh selanjutnya solder. Solder merupakan alat bantu merakit atau membongkar alat elektronik yang menggunakan papan PCB. Solder listrik digunakan untuk menyambung kabel kecil pada hubungan yang terputus. Solder biasa digunakan oleh tukang reparasi TV, tukang reparasi radio, tukang servis komputer, dan lain-lain. Penanak nasi juga merupakan contoh energi listrik menjadi energi panas. Penanak nasi ini dapat memasak beras sehingga menjadi nasi loh. Caranya, masukkan beras yang sudah dicuci dan masukkan air secukupnya. Lalu tutup penanak nasi. Nyalakan tombol pemasaknya. Lalu diamkan sampai terdengar bunyi klik dan nasi telah siap disantap. Kompor listrik merupakan alat elektronik yang mengandung kumparan yang dapat mengubah energi listrik menjadi energi panas. Kompor listrik digunakan untuk memasak air, memasak sayur, dan lain-lain. Yang kedua, energi listrik menjadi energi gerak. Energi listrik juga dapat diubah menjadi energi gerak loh. Contohnya, kipas angin, mesin penarik air, bor listrik, gergaji listrik, dan lain-lain. Kipas angin adalah alas listrik yang digunakan untuk menggerakkan udara, biasanya digunakan saat udara sedang panas. Di dalam kipas angin terdapat dinamo, yaitu alat yang dapat mengubah energi listrik menjadi energi gerak. Kipas angin juga sering dipakai untuk mendinginkan mesin komputer loh. Mesin penarik air. Alat ini juga mengubah energi listrik menjadi energi gerak. Dari energi gerak ini dimanfaatkan untuk menyedot air dari dalam tanah agar dapat naik sampai ke permukaan. Alat selanjutnya yaitu bor listrik. Mata bor berbentuk runcing ini terbuat dari besi. Tidak hanya mampu melubangi kayu saja, tapi juga bisa melubangi tembok loh. Contoh lainnya adalah gergaji listrik. Gergaji listrik digunakan untuk memotong kayu, juga untuk menghaluskan kayu. Yang ketiga, energi listrik menjadi energi cahaya. Energi listrik juga dapat diubah menjadi energi cahaya anak-anak. Contohnya, lampu, monitor komputer, dan lain-lain. Lampu sangat dibutuhkan manusia untuk penerangan. Lampu sangat beragam. Ada jenis lampu TL, lampu LED, lampu pijar, dan lain-lain. Lampu pijar pertama kali ditemukan oleh Thomas Alva Edison. Contoh selanjutnya yaitu monitor komputer. Monitor komputer didesain untuk dapat mengubah energi listrik menjadi energi cahaya. Monitor komputer ada yang berbentuk tabung, ada juga yang berbentuk LCD. Yang keempat, energi listrik menjadi energi suara.
Anak-anak, energi listrik juga dapat diubah menjadi energi suara loh. Contohnya pada radio, televisi, handphone, dan lain-lain. Radio, alat ini dapat mengubah energi listrik menjadi energi suara. Radio digunakan untuk mendengar berita atau musik. Radio beragam bentuknya. Ada yang kecil dan ada juga yang besar. Televisi merupakan alat yang dapat mengubah energi listrik menjadi energi cahaya dan suara sekaligus. Televisi berfungsi sebagai sarana informasi untuk menyampaikan atau mendengarkan berita. Selain itu, berfungsi juga sebagai sarana hiburan, sarana berkumpul dengan keluarga, dan lain-lain. Handphone. Alat ini juga dapat mengeluarkan suara hasil pengubahan dari energi listrik. Manfaat handphone banyak loh. Salah satunya untuk berkomunikasi, mencari informasi, hiburan, membayar tagihan, dan lain-lain. Yang kelima, energi listrik menjadi energi kimia. Energi listrik juga dapat diubah menjadi energi kimia dengan alat tertentu. Contohnya, baterai kering, aki atau akumulator, electrolyzer, dan lain-lain. Baterai kering, kegunaan baterai kering sangat banyak, yaitu menyalakan senter, menghidupkan handphone, menyalakan radio, dan lain-lain. Contoh selanjutnya yaitu aki. Pada aki terdapat elemen primer berupa elemen kering dan elemen basah yang menjadi tempat terjadinya reaksi kimia. Alessandro Volta adalah fisikawan yang berjasa dalam terbentuknya aki ini. Aki berfungsi untuk menghidupkan mesin mobil, motor, truk, dan lain-lain. Electrolyzer juga termasuk dalam kategori mengubah energi listrik menjadi energi kimia anak-anak. Hal ini karena electrolyzer mampu menyebabkan terjadinya elektrolisis. Elektrolisis yaitu proses pengubahan energi listrik menjadi energi kimia. Alat ini biasa digunakan dalam penelitian di laboratorium dan juga untuk melihat kandungan logam pada air minum. Nah, itu tadi beberapa hal yang perlu kita ingat. Ingat-ingat ya, be smart, be happy. Sampai bertemu lagi.